Ini konsep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kalau kita marah, ya, kenapa marah itu datangnya dari setan. Setan itu diciptakan Allah dari api. Nah, untuk memadamkan api itu dengan air. Oleh karena itu, kalau kita sedang marah, hendaknya berwudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ghadabah, sesungguhnya marah, ngamuk, minasyaitani, itu dari setan. Wa inna syaitana, dan sesungguhnya setan itu khuliqa minan nari, diciptakan dari api. Wa innama tudfan naru bil ma'i, dan sesungguhnya memadamkan api itu hanya dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum, sehingga apabila salah seorang di antara kamu marah, falyatawaddo, maka hendaknya berwudu. Rawahu Abu Dawud. Ini konsep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang itu ada kalanya bisa marah. Kenapa? Di samping orang itu atau manusia itu dibekali dengan akal, juga dibekali dengan nafsu. Umumnya orang yang marah itu adalah orang kaya kepada orang miskin, bapak kepada anak, pimpinan kepada anak buah. Intinya adalah orang yang lebih kepada orang biasa. Atau orang marah itu sederajat. Contoh suami ke istri, istri ke suami. Ini biasa, Pak, marah itu. Dan itu manusiawi. Ini konsep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya marah itu datangnya dari setan. Setan itu diciptakan Allah dari api. Nah, untuk memadamkan api itu dengan air. Oleh karena itu, kalau kita sedang marah, hendaknya berwudu. Ini dulu saya masih ingat, mungkin Abah Mul ingat-ingat lupa. Waktu rapat di rumahnya Pak Hilman, itu agak gontok-gontokan waktu itu, rapat RW kalau nggak salah. Lalu ada salah seorang, ngapunten, tokoh juga, kalau nggak salah bendahara di RT 29. Orangnya sudah meninggal, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Ngamuk, Pak, ya, termasuk ngamuk kepada saya. Kadang-kadang kita nih diamuk ya ngamuk-ngamuk didik. Oleh karena itu langsung saya minta izin kepada Pak Hilman ke belakang wudhu dulu. Malah yang ngamuk itu Pak Hilman kepada tokoh itu. Itu mungkin Abah Mul masih ingat. Mudah-mudahan orangnya diampuni oleh Allah. Jadi intinya, kalau kita sedang marah, cepat-cepat mengambil air wudhu. Bagaimana cara wudhunya untuk menghilangkan marah? Sama dengan wudhu untuk apa? Sholat. Ini kemarin saya ngaji di perumahan Royal Mansion, Pak. Beliau tanya, Ustadz,
Saya pernah mendengar ceramahnya Gus Baha. Gus Baha itu kalau mau ngaji wudhu, mau sholat wudhu, mau apa saja wudhu. Cuma menurut Gus Baha katanya wudhu saya untuk sholat beda dengan wudhu saya untuk ngaji, wudhu saya pas batal dan seterusnya. Jadi lebih sempurna pakai sholat. Jadi wudhu disempurnakan untuk sholat, yang lain nggak sempurna. Bukan nggak sempurna, kurang sempurna. Ditanyakan, loh wudhu yang kurang sempurna itu bagaimana Ustadz? Begitu ya. Sebelum saya jawab, sama, saya itu kemana-mana yo kopiahan, yo sarungan, ya pakai baju semacam ini. Sholat yo podo, cuma yang membedakan yang pakai sholat umumnya pakai ini supaya beda dengan kita keluar, atau baju yang pakai sholat itu beda dengan baju yang saya pakai di luar. Tidur itu sarungan, terima kasih, sarungnya juga beda dengan sarung yang sholat. Nah, wudhu mungkin ya yang bukan tidak sempurna, kurang sempurna. Sempurnanya wudhu itu 3 kali umpamanya. Nah itu sekali aja boleh, cukup ya. Nih dulu saya masih ingat siapa, Ustadz Sodako Yusuf Mansur ya, itu juga gitu. Pas ceramah di sini ini dibuka sampai sini ya. Ustadz kenapa kok dibuka? Iya cek beda sampai sholat, tadi sholatnya saya lurus gini ya. Jadi sholat itu menghadap kepada Rabb kita. Ni iso pakaian sing api, ni iso. Quran itu mengatakan, Pak ya. Jadi khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu. Zina itu perhiasan, bisa diartikan pakaian. Pakailah perhiasanmu, pakaianmu yang baik ketika masuk masjid. Artinya apa? Sholat ya. Jadi kalau kita umpamanya sholat nang mall rapat kok podo wae pakaiane, itu kurang pas ya. Jadi kalau bisa sholatnya itu pakainya lebih bagus daripada kita ke mall. Nah, karena saya kemana-mana sarungan, kopiahan, ini saya bedakan sholat dengan yang sana. Nah ini, jadi kalau kita marah, cepat-cepat ambil air wudhu. Itu tanya yang kemarin itu, wudhunya untuk sholat sama wudhunya untuk apa, baca Quran, wudhunya untuk ini apa? Beda niatnya, sama ya. Wudhu itu ya itu. Oleh karena itu di sini niatnya sama dengan niat wudhu untuk sholat. Dalam hadis yang lain, apabila kita marah, itu dilihat posisi, Pak. Hadis yang lain, kalau posisi kita itu berdiri, maka hendaklah duduk. Ini kalau nggak wudhu, Pak, umpamanya ya. Kalau posisi kita duduk, kita boleh bisa berbaring atau yang lain, ganti posisi. Ini hadis yang lain mengatakan begitu. Jadi berupaya kita wudhu. Saya sering menyampaikan salah satu cara supaya kita tidak lupahan itu wudhu, Pak. Man arada ayyahfadul ilma fa'alaihi ayyulazima khamsa khisalin. Barang siapa yang ingin ilmunya nggak lalian, ilmunya dipegang hafid ya, jadi terpegang terus, bermanfaat. Ayyulazima khamsa khisalin, hendaknya melazimkan, membiasakan 5 hal ya. Yang pertama adalah sholatul lail walau rakaatain, sholat malam meskipun hanya 2 rakaat. Aja kaya ibu-ibu, Ustadz nek rakaat itu kedidiin. Saya ini kalau sholat malam 7 rakaat. Kok bisa 7, Bu? Iya, maghrib 3, isya 4. Yaudah itu sholat wajib, itu sholat malam
Ya, sholatul lail walau katain. Dawamul wudu nomor 2, membiasakan wudu. Oleh karena itu sering saya sampaikan, kalau kita masuk kamar mandi jangan keluar sebelum kita wudu. Kalau kita masuk kamar mandi jangan kita keluar sebelum kita wudu. Upayakan di kamar mandi ada tempat wudu. Kalau tidak ada tempat wudu, dari kamar mandi upayakan kita wudu. Ya, jadi itu untuk apa? Supaya kita kalau menghafal lebih cepat, ya, dawamul wudu. Ya, yang ketiga adalah at-taqwa fisyil wal alaniyah. Takwa kepada Allah baik ya sendirian di tempat sepi maupun di tempat ramai. Yang keempat, ayyakula littaqwa wala lisyahawat. Makan itu untuk ketakwaan, bukan untuk syahwat. Pokoknya enak, mumpung ono, mumpung gratis, getno wae. Ya, ini saya ini, Pak. Yang kelima adalah siwak, jadi siwakan. Ini kepengin cepat menghafalkan sesuatu. Kalau saya teruskan nanti gak iso mangan bakso nih ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solihah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solihah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solihah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad